Sejumlah kader Partai PD Perjuangan belakangan mengkritik penanganan pandemi pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan kritik juga disampaikan oleh Ketua DPP Puan Maharani. Sebagai partai pengusung menjadi anomali ketika kader Banteng mengkritik Jokowi. Hal itu kemudian menimbulkan spekulasi apa yang sebetulnya terjadi. Kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan rentetan kritik dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bang Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, dan juga ada Bang Arteria Dahlan, politikus dari PDI Perjuangan, dan ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum dari Relawan Jokowi Mania. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik Mas Reinhardt. Baik, Bang Selamat Terry. malam juga buat Mas Arteria Dahlan dan Adi Prayitno. Ya, Bang Terry bisa dengar suara saya, Bang? Bisa. Oke, baik. Saya akan langsung ke Bang Terry terlebih dahulu deh, dari PDI Perjuangan. Bang Terry, ada banyak spekulasi ini, Bang, ketika beberapa kader PDI Perjuangan mengkritik penanganan pandemi pemerintahan Presiden Jokowi. Pertanyaan yang paling mendasar sebetulnya ada apa? Dan bagaimana kemudian menjawab spekulasi-spekulasi yang berkembang di luaran ketika ada kritik-kritik yang datang dari beberapa kader Partai Banteng, Bang Terry? Ya, kalau saya pikir yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah sikap konsisten. Kami, kalau dilihat dari rekam jejak digital, ya bagaimana PDI Perjuangan mengkritisi pemerintahan yang sedang berkuasa. Termasuk juga mengkritisi pemerintahannya Pak Jokowi. Ini kan bukan yang sekali 2 kali. Oke. Senantiasa setiap saat. Kenapa? Karena PDI Perjuangan adalah partai pengusung beliau yang punya kewajiban moral, kewajiban politik, dan kewajiban konstitusional untuk memastikan bagaimana kekuasaan yang dihasilkan oleh PDI Perjuangan, ya melalui rahimnya PDI Perjuangan, yang menjadi Pak Jokowi menjadi pemimpinnya saat ini penuh dengan kemanfaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tidak memandang ini sebagai suatu kritik atau semacam suatu apa ya. Ini adalah justru bagaimana kita memperlihatkan pertanggungjawaban antara hubungan PDI Perjuangan dengan kadernya, dengan Pak Jokowi. Justru tanda cinta ini, tanda sayang, tanda peduli. Kita kalau sayang sama orang kan kita juga kasih tahu, ini jalannya ada lubang, ada kerikil, dan sebagainya. Kami memastikan bahwa PDI Perjuangan ingin mengawal kepemimpinan Pak Jokowi ini, sukses story-nya Pak Jokowi dari periode pertama dan sampai nanti Pak Jokowi 2 periode, ini akan berjalan dengan mulus. Pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan, kekuasaan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan penuh kemanfaatan. Yang ketiga, ini juga kami berulang kali menyuarakan bagaimana pemerintah, ya anak buahnya Pak Jokowi ini, ada kementerian dan lembaga, Pak Menteri dan Kepala Lembaga, ya harus bisa mentransformasikan informasi, ide dan gagasan, sehingga begitu banyak kerja-kerja hebat pemerintah ini seolah-olah mudah sekali terpatahkan dengan banyaknya hoaks, banyaknya berita bohong. Padahal data digital, rekam jejaknya dengan bukti-bukti yang otentik, bagaimana tidak hanya pencegahan penyebar luasan COVID-19, tapi juga pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara simultan. Ini kan memperlihatkan bahwa negara ini betul-betul hadir secara terstruktur, secara sistematis, dan juga masif. Nah ini yang berulang kali kita ingin suarakan. Yang terakhir ingin kita sampaikan begini, Mas. PDI Perjuangan selalu siap ya mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat. Kami mendapatkan perintah dari Ibu Ketua DPR untuk memastikan rakyatlah yang menjadi epicentrum dari setiap gerakan dan giat-giat tugas-tugas dan fungsi kedewanan. Samping itu, ya, baik buruknya Pak Jokowi ini pasti baik buruknya PDI Perjuangan. Baiknya buruknya Pak Jokowi pasti buruknya PDI Perjuangan. Baik Bang Terry. Tapi baiknya Pak Jokowi belum tentu baiknya PDI Perjuangan. Tapi kita senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan ini adalah yang kita katakan ini adalah tanda cinta, tanda sayang, dan ini sama sekali tidak juga untuk kasar bahasanya untuk merongrong kepemimpinan Pak Jokowi. Dan saya pikir
Pak Jokowi paham itu dan sangat berterima kasih dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh kader-kader. Baik, Bang Terry, bisa kita tangkap apa yang tadi Anda sampaikan. Saya ke Bang Immanuel dulu sebagai relawan Jokowi mania, pecintanya Pak Jokowi. Ini bahasanya Bang Terry tadi, kritik yang disampaikan oleh beberapa kader PDI Perjuangan, bahkan Ibu Puan Maharani juga adalah bentuk sayang, bentuk cinta. Apakah Anda melihat hal yang sama, Bang Immanuel? Kalau saya melihat pada hal yang berbeda ya. Pertama mungkin saya lihat yang pertama kritiknya ketua DPR bukan soal kader PDIP. Artinya PDIP partai yang ngusung Pak Jokowi maju sebagai Pilpres. Benar apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan itu, PDI punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional, betul. Tapi harus dipahami bahwa PDIP adalah partai pemerintah hari ini, artinya ada komunikasi politik atau etika politik yang seharusnya bisa disampaikan, bukan secara gamblang di mata publik seakan-akan ini kan partai ini seakan-akan merongrong. Benar tadi apa Arteria Dahlan bilang? Tidak. Ini ada kecintaan, tapi opini yang terbangun adalah pemerintahan ini tidak lagi solid. Kedua, pemerintahan Jokowi, PDI sebagai partai pengusung, ini seakan-akan macam apa, tidak ada kerelaan lagi untuk mensupport pemerintahan Jokowi. Mungkin kita lihat, walaupun kita lihat sama-sama bahwa Pak Effendi Simbolon memang dari awal memang beliau ini orang yang tidak mendukung Presiden Jokowi untuk jadi presiden. Kita tahu rekam jejaknya beliau ini. Walaupun kita lihat konsistensi beliau mengkritik presiden itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya rasa ini malah ada semacam anomali. Itu anomali yang ditunjukkan PDIP sebagai partai pengusung beliau. Seharusnya etika komunikasinya harus dibangun. Atau saya nggak tahu persis apa maksud dan tujuan politik di balik kritik ini semua. Tapi saya punya keyakinan bahwa PDIP mulai sedikit meninggalkan Presiden Jokowi. Ya, menarik bacaan Anda. Saya harus ke Bang Terry. Bang Terry, respon Bang, karena seharusnya sebagai partai pengusung yang melakukan komunikasi politik bahkan mungkin lebih mudah seharusnya daripada kemudian menyampaikan itu ke ruang publik. Mungkin kira-kira begitu maksud dari Bang Immanuel. Ya, saya hormati pendapatnya sahabat saya Pak Immanuel. Tapi yang ingin disampaikan, saya pikir kalau bahasa komunikasi politik kan jelas ya. Segala kritik termasuk juga yang dikatakan oleh abang kami Pak Effendi Simbolon ya. Itu saya pikir itu adresatnya sudah jelas. Adresatnya itu kan nggak ke Pak Jokowi langsung. Tapi bagaimana adresat itu terlihat tegas kepada para pembantu presiden, ya, para menteri ya, dan kepala lembaga yang bertanggung jawab pada saat penanganan COVID-19 ini untuk bisa bekerja lebih hebat. Yang kedua, mampu untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan ke publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan juga mampu meyakinkan publik bahwa bersama pemerintah, ya, dengan bahu-membahu pemerintah dan rakyat, masalah pandemi COVID-19 ini bisa segera kita selesaikan. Ini yang berusaha dibangun oleh teman-teman PDI Perjuangan. Karena berkali-kali yang saya katakan itu, sudah tidak hanya dana untuk pemulihan ekonomi nasional yang 744,5 triliun, ya, refocusing dan segala kegiatan ini sekarang ini kan nyaris hanya untuk COVID itu lebih dari 1.000 triliun lebih. Itu nyaris begitu ada hoaks terbantahkan dan rakyat percaya hoaks. Artinya apa? Ada sesuatu yang salah di sini. Dan mudah-mudahan ini kritik yang disampaikan bisa untuk menjadi penguatan lah, bukan untuk melakukan pelemahan. Baik, Bang Terry. Kemudian kami juga ingin sampaikan, ya, juga tidak ada maksud atau tidak ada ingin kita mendiskreditkan pemerintahan beliau, karena kan baik buruknya Pak Jokowi, baik buruknya PDI Perjuangan. Tapi yang ingin kami sampaikan, Pak Jokowi harus bisa mereserve, artinya juga jangan percaya betul. Sisakan 5% atau 10% untuk melihat sendiri secara langsung bahwa apakah benar kebijakan yang sudah diambil ini bermanfaat bagi rakyat. Apakah benar ya kebijakan-kebijakan yang termasuk juga yang sekarang dinyatakan dengan penuh keyakinan ini
bisa menjelaskan kepada publik sebagai instrumen solusi penyelesaian, itu adalah solusi penyelesaian yang efektif. Baik, Bang Terry. Yang seperti inilah yang ingin dihadirkan, yang ingin disampaikan oleh kami-kami yang ada di Dewan. Tapi gini Mas, saya ingin sampaikan... Bang Terry, kita break dulu Bang Terry ya. Nanti disampaikan usai jeda. Kita harus break. Saya akan tanya juga nanti ke Bang Adi Praitno dan juga Bang Immanuel. Kalau kemudian ini memang terlihat PD Perjuangan mulai berjarak, apakah Bang Adi Praitno juga melihat hal yang sama? Berjaraknya ini kenapa? Tapi kita... Ya, nanti kita jawab di segmen berikutnya. Kami harus break. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Yang terukur itu adalah... Saya langsung ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, Anda membaca dari luar bagaimana? Apakah memang ini sampai jauh kemudian melihat bahwa tampaknya PD Perjuangan mulai berjarak terhadap pemerintah, terutama dalam hal penanganan pandemi, atau Anda punya bacaan yang lain dari beberapa kritikan yang belakangan kita lihat sampai dari PD Perjuangan, kader-kadernya ke pemerintahan Presiden Jokowi? Reinhardt, satu hal yang ingin saya tegaskan, ada satu istilah dalam politik kita itu yang disebut dengan kutukan periode kedua. Nah, jadi siapapun presidennya, kalau dia jadi presiden 2 periode, biasanya di periode itu ada kutukan. Kutukan pertama itu adalah tingkat ketidakpercayaan publik secara umum itu menurun terhadap kinerja pemerintah di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum, dan lain-lain. Dan itu terjadi pada SBY. Nah, kutukan yang kedua itu adalah soal ancaman insoliditas, yang ini bisa memunculkan oposisi dari dalam. Jadi, fenomena PDIP ini mengkritik bagian dari kutukan periode kedua sebenarnya. Muncul kritik-kritik yang disampaikan secara terbuka, yang disampaikan secara vulgar, yang bahasanya Bung Immanuel ini kan soal akhlak berkomunikasi saja. Kalau memang Jokowi ini tidak sesuai aral, apa susahnya di WA, diajak ngobrol, tidak harus diumbar auratnya ke publik. Seakan-akan ingin menelanjangi soal penanganan pandemi pemerintah ini tidak benar. Nah, ini yang saya sebut sebagai potensi insoliditas itu. Karena sudah mulai muncul adanya terutama partai koalisi, apalagi PDIP. Ini tentu saja kalau tidak di-maintain dengan baik komunikasi politiknya ke depan. Bukan suatu hal yang sederhana. Bahkan ini bisa menjadi bibit ataupun bara kecil yang kemudian mengancam pemerintahan, soliditas, dan koalisi. Itu satu hal yang harus ditegaskan. Yang kedua, kalau ini sebagai sebuah tanda cinta, kalau kita yang melihat dari jauh, ini justru sebaliknya. Ini adalah sebuah sinyalmen besar. Jangan-jangan pemerintah saat ini dalam segala putusan politiknya yang strategis tidak pernah melibatkan koalisi partai secara umum. Hanya melibatkan presiden dan menteri. Tapi dalam sistem presidensialisme multipartai, partai-partai koalisi itu wajib dan perlu untuk diajak bicara, terutama soal penanganan pandemi. Dan jangan sampai gitu ya bahwa distribusi soal penanganan pandemi itu hanya didominasi oleh orang yang itu saja. Kan sebenarnya itu yang ingin disampaikan. Dan tentu saja PDIP tidak mau babak belur sendirian. Karena kalau dianggap Jokowi ini gagal menangani pandemi, itu yang babak belur PDIP, bukan Golkar, bukan Nasdem, bukan Gerindra, dan bukan yang lain. Nah, itu yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Wah, kritik Bang Masinton, kritik Bang Effendi Simbolon, termasuk Puan Maharani, secara tenang benderang bahwa keputusan politik pemerintah terkait dengan pandemi bukan hanya tidak sesuai dengan fatsun politik PDIP, tapi dalam banyak hal PDIP memang tidak dilibatkan. Misalnya, itu yang kemudian dilihat oleh publik. Kenapa? Kok menteri-menteri dari PDIP tidak pernah kok menjadi corong dalam penanganan pandemi? Orangnya itu saja kok. Kok seakan-akan yang jadi jagoan di menterinya Jokowi cuma 1 atau 2 orang. Itu penting sebenarnya sebagai sebuah distribusi kepercayaan, kekuasaan politik yang mesti dilihat oleh presiden. Presiden boleh dipilih oleh rakyat. Tapi dalam sistem presidensialisme multipartai, koalisi partai, kelompok-kelompok yang mendukung di dalamnya itu menjadi instrumen penting yang mesti diperhatikan terutama untuk menjaga stabilitas di dalam. Karenanya ke depan tentu ini harus menjadi satu sinyalmen bagaimana komunikasi politik pemerintah tidak hanya terjadi antar presiden dengan menteri ataupun dengan di DPR, tapi dengan elit-elit partai, terutama PDIP sebagai partai pengusung. Nah, itu yang kemudian bisa kita tangkap, Reinhardt, dari jauh. Makanya kutukan ini jangan sampai membesar. Kasian nanti Bang Immanuel yang harus babak belur juga kan, harus menjadi pembelaan terhadap Jokowi. Nanti kita tanya soal komunikasi
Pak Jokowi dengan PD Perjuangan ke Bang Terry, tapi saya ke Bang Immanuel dulu. Tanggapan Anda bagaimana, Bang Immanuel? Kalau Anda tadi kemudian mulai bertanya-tanya apakah ini ada spekulasi politik misalnya atau mulai meninggalkan presiden, parameter yang Anda gunakan apa? Pertama gini, parameternya kita lihat kan Puan lagi sibuk mau nyapres. Kedua, kita lihat memang beberapa elit-elit yang mengkritik Jokowi ini kan orang yang punya resistensi cukup tinggi ke Pak Presiden Jokowi. Walaupun kita lihat kegelisahan PDIP, ada kegelisahan juga kita relawan Jokowi. Gitu. Tapi persoalannya adalah komunikasi politik yang disalurkan, apalagi kapasitas Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, artinya kan lebih mudah untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau kegelisahannya. Nah tadi apa yang disampaikan Mas Adi itu persoalan kutukan politik periode kedua ini memang ini kan membahayakan. Ini akan menjadi sinyalemen atau legitimasi partai koalisi untuk bisa mundur teratur dengan sikap PDIP yang hari ini mengkritik Jokowi secara terbuka. Karena dianggap, loh partai yang mengusung aja sudah melakukan konfrontasi terhadap orang yang diusung. Berarti jangan pernah berharap loyalitas terhadap partai koalisi yang lainnya. Karena mereka memang secara moral dan secara politik tidak terlalu punya beban. Misalnya tadi disampaikan Adi Prayitno, Golkar nggak punya beban. Nasdem nggak punya beban. Dan partai-partai koalisi lain nggak punya beban. Yang punya beban cukup berat memang PDIP. Nah seharusnya PDIP membangun komunikasi politik yang lebih bagus. Bukan seperti apa yang dilakukan hari ini. Saya lihat PDIP ini belum siap sebagai partai penguasa, belum siap menjadi partai pemerintah. Karena kan kulturnya PDIP ini dari dulu yang dikritik oleh kawan-kawan tidak punya mentalitas berkuasa. Mentalitas PDIP ini adalah mentalitas oposisi dan dari dulu seperti itu. Nah itu yang kita sayangkan dari dulu oleh yang kita kritik ke kawan-kawan PDIP. Kapan PDIP ini memiliki mental berkuasa? Berkuasa itu bukan dalam arti menjadi kultur yang sangat otoriter atau menghilangkan nilai-nilai yang sudah dianut, yaitu prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Karena berkuasa itu kan kita bisa memaksakan nilai yang kita anut. Gitu. Nah itulah prinsip kekuasaan. Ya. Nah artinya hari ini, maksud saya kalau seandainya Mbak Puan ingin nyapres, ya sudah nyapres aja. Tapi tak usah juga konfrontasi terbuka, karena ini juga dampaknya ke PDIP. Baik, Bang Immanuel. PDIP ini satu-satunya partai yang diharapkan juga oleh rakyat Indonesia yang mampu menjaga keberagaman ini. Kalau seandainya PDIP ya secara moral merontokkan kewibawaan pemerintahan Jokowi, dampaknya luar biasa buat bangsa ini juga. Dan kita sebagai pendukung ini juga punya kegelisahan. Kegelisahan PDIP itu sama dengan kegelisahan relawan. Problemnya kenapa? Anggaran yang begitu banyak sampai detik ini dampaknya tidak ada ke rakyat. Ini jadi banjakan para brutus-brutus di istana. Para bandit-bandit, para maling-maling, garong yang hari ini memanfaatkan pandemik ini jadikan objek bisnis. Baik, Bang Immanuel, tahan dulu sampai di situ. Yang kita lihat penanganan berbasis bisnis, bukan penanganan berbasis penyelesaian masalah. Baik, Bang Immanuel. Saya melihatnya salah satu kritik Bang Effendi Simbolon salah satunya itu. Makanya kita juga kadang-kadang melihatnya ada semacam anomali. Tapi sekali lagi saran kita buat Bang Arteria, menjadi partai penguasa yang benar lah. Karena ini rawan kita dihadapkan dengan para brutus-brutus yang tidak punya beban moral dan beban politik, apalagi beban ideologi. Karena di lingkaran Jokowi ini mereka nggak berideologi. Kita harus ke Bang Terry. Baik Bang Immanuel. Jaga ideologi itu seharusnya kita sebagai pendukung presiden. Kalau saya kan sebagai relawan pendukung. Nah ini kan PDI ini kan pengusung. Baik Bang Immanuel, harus saya potong. Mohon maaf, saya harus ke Bang Terry untuk bisa merespon soal ini. Bang Terry, tanggapan Anda dari tadi disampaikan oleh Bang Immanuel dan juga bacaan dari Bang Adi Prayitno, termasuk juga soal mental berkuasa, bahkan karena ada aroma Mbak Puan mau nyapres sehingga kemudian mulai mengkritik secara terbuka terhadap Pak Presiden Jokowi. Ya, saya pikir yang saya pastikan ini tidak ada kaitannya dengan Mbak Puan mau nyapres. Ya, kenalilah Mbak Puan. Mbak Puan tuh punya cara-cara yang sangat elegan. Apalagi yang boleh dikatakan sangat-sangat beradab lah. Tahu kapan bergerak, kapan berucap, kapan bertindak. Beliau itu kan tidak hanya
anak biologis daripada Ibu Mega, tapi juga sekaligus juga anak ideologis beliau. Saya pikir jangan sampai kita ke arah sana lah. Kemudian yang kedua, komunikasi politik, saya pastikan antara Pak Jokowi dengan Ibu Ketua Umum kami, dengan Ibu Megawati, dengan partai sangat baik. Bagaimana dialektikanya selalu dibangun, selalu hadir. Bahkan berkali-kali dalam setiap rapat, apalagi kami di fraksi, instruksi untuk mengawal pemerintah itu betul-betul tegas. Tidak hanya tersurat, tapi memang dinyatakan secara lantang di situ. Kemudian yang dikatakan bahwa ada kritik dan sebagainya, kan kalau kita lihat dari narasinya, adresatnya kan jelas. Itu bukan ke Pak Jokowi. Adresatnya kepada menteri, kepada mereka-mereka diberikan amanah untuk melaksanakan kerja-kerja suci ini, ternyata pada prakteknya tidak mampu menjabarkan secara baik ke hadapan publik. Nah, tentunya kami, Pak Immanuel, PDIP adalah partai yang sangat dewasa, tahu bersikap kapan dan bagaimana dan harus dengan cara apa. Dan juga PDI Perjuangan partai yang sangat loyal. Teman saja tidak pernah ditinggalkan oleh PDI Perjuangan. Apalagi kader kita, apalagi kader yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Soal mental berkuasa itu bagaimana, Bang Terry? Gimana? Soal yang tadi disampaikan oleh Bang Immanuel, PDI Perjuangan belum punya atau tidak punya mental berkuasa saat ini, padahal sekarang sebagai ruling party. Dalam perspektif apa? Kalau kita bicaranya hanya pada masalah kritikan Pak Effendi, Pak Masinton, kalau kita bicaranya secara lebih terukur, ya dukungan kami ini sangat jelas. Bagaimana dukungan kami di DPR, bagaimana dukungan pemerintahan Pak Jokowi dalam konteks politik anggaran, dalam konteks kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dalam banyak hal ini jujur aja, yang menjelaskan itu kami, bukan pihak pemerintah. Tapi ini kan selalu kita telan, ya. Bagi kami kita tidak pernah mempermasalahkan. Intinya support penuh kepada pemerintahan Pak Jokowi itu senantiasa hadir dan menjadi kewajiban. Tapi sikap kritis itu juga kita harus senantiasa hadirkan. Ibu Ketua DPR mengatakan rakyatlah yang harus menjadi epicentrum dari setiap giat-giat gerakan. Bukan berarti kita meninggalkan Pak Jokowi. Kita ingin menyempurnakan kerja-kerja hebat yang diberikan atau yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan dalam banyak hal, ya, kalaupun kita seringkali tidak dilibatkan, kita tidak kecil hati. Kami memberikan ruang kepada seluruh anak bangsa yang hebat-hebat juga untuk turut ambil dalam fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, harusnya kalaupun dianggap kritik, itu harusnya ingin membangun optimisme, ingin menyempurnakan kerja-kerja yang sudah ada. Ya, Bang Terry, berarti betul dong kalau kemudian disampaikan tadi PDI Perjuangan jarang dilibatkan, tidak dilibatkan. Tadi karena tadi Anda mengatakan saya katakan kalaupun ada yang berpendapat tidak dilibatkan, sekalipun kita tidak kecil hati. Kami pikir yang pemerintahan ini kan harus berbagi. Ya kerja-kerja pemerintahan kan banyak orang hebat juga. PDI Perjuangan juga tidak akan kecil hati ya apabila tidak dilibatkan, dan pada prinsipnya dalam banyak hal kami pun juga dilibatkan. Intinya beginilah, kalau dikatakan kita mensupport pemerintah, pastinya kita support. Ya, parameternya dengan jelas, bagaimana politik anggaran, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil. Bagaimana menjelaskan kebijakan-kebijakan yang tatkala pemerintah tidak mampu menjelaskan kepada publik. Ini kan diambil semua oleh PDI Perjuangan. Nah, jadi kami mohon juga jangan sampai Pak Immanuel ya kita ini dibenturkan. Dan jangan sampai juga ada prasangka-prasangka yang lain gitu. Saya lebih ingin membangun bagaimana kita semua satu padu ya. Bagaimana kita semua ini membangun semangat kesetiakawanan sosial, menihilkan segala luka dan perbedaan untuk menghadapi permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi ini. Kan malu kita negara-negara lain itu antara pemimpin sama rakyatnya percaya. Di kita ini kebijakan pemimpin di bawah nggak sampai 1 detik juga dipermasalahkan dan dibuat polemik. Nah mudah-mudahan kita sesama kita juga sampai berpolemik lagi. Oke, baik, kita harus break dulu ya Bapak-Bapak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan tanya juga ke Bang Adi Praitno sejauh mana kemudian implikasinya ke depan kalau rentetan kritik ini akan terus disampaikan, karena tadi Anda katakan bisa-bisa kemudian ini bicara soal soliditas ya dari partai pengusung dan juga pendukung dari koalisi Presiden Jokowi. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, kami lanjutkan diskusinya. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, kalau tadi Anda membaca ini adalah kutukan periode kedua ya, berarti 2024 artinya sudah mulai dipanaskan sejak hari ini mungkin dengan sikap-sikap partai politik yang mungkin ya bisa saja kemudian jadi berjarak dan lain sebagainya. Soal kritik PDIP ke pemerintah, ini kan spekulasinya banyak ya. Selain hal-hal yang sudah saya sampaikan, tentu ini mungkin akan menjadi sebuah catatan sejarah penting. PDIP adalah partai politik yang pertama yang dalam tanda kutip mempertontonkan satu kritik vulgar terhadap presiden yang itu notabene-nya adalah kadernya sendiri. Misalnya itu tidak pernah terjadi pada SBY, atau tidak pernah terjadi pada Gus Dur sebelumnya, di mana PKB mengkritik secara terbuka soal kebijakan Gus Dur misalnya, ataupun Demokrat mengkritik secara terbuka kebijakan politik pemerintah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Artinya apa? Kalau melihat karakteristik dari politik PDIP, memang irisan oposisinya tidak hilang. Tapi satu hal sebenarnya, Reinhard, yang ditangkap oleh publik, ini ada satu pesan politik yang sebenarnya ingin disampaikan. Mungkin soal komunikasi politik, ini mungkin soal distribusi tentang kewenangan soal penanganan pandemi, mungkin juga soal bagaimana supaya partai-partai politik ini juga dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis pemerintah dalam penanganan pandemik dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah Mas Hinton, Mas Haribu yang bicara, kalau kemudian Effendi Simbolon yang bicara, apalagi ada Puan Maharani, ini bukan hanya sekadar tanda cinta, pesan politiknya banyak. Pertama, tentu PDIP tidak mau menjadi partai politik yang terus-menerus disalahkan terkait dengan kebijakan politik Jokowi. Karena setiap kebijakan politik Jokowi yang tidak populis, yang dibully adalah PDIP. Nah, itulah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik, bahwa dalam penanganan pandemi, dalam banyak hal, PDIP itu tidak setuju. Mungkin saja tidak dilibatkan. Mungkin saja tidak terlampau dipercayakan kepada menteri-menteri yang dimiliki oleh PDIP. Tapi itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh poinnya. Kalau ada yang bilang kritik PDIP itu hanya menyasar kepada menteri tertentu, saya justru melihat dua hal. Sasaran pertamanya memang kepada menteri yang statement-statement politiknya selalu berubah. Tapi ya, hari ini itu misalnya bilang COVID itu melandai, tapi besoknya faktanya melonjak. Tapi kalau melihat statementnya Effendi Simbolon, jelas kok pemerintah melanggar atau tidak mematuhi undang-undang karantina. Itu jelas ditujukan kepada siapa? Karena tidak melakukan lockdown. Saya tidak membaca Effendi Simbolon misalnya tidak terlampau struck terhadap Jokowi sejak diusung menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden. Tapi kalau memang dianggap offset Effendi Simbolon, ya mestinya ditarik statement-statement politiknya. Kalau kemudian Mas Hinton, Mas Heribu dianggap tidak mewakili sebuah partai, mestinya kemudian dikasih peringatan penting di fraksi. Nah, yang menarik kenapa Puan Maharani yang bicara, satu pesannya bahwa PDIP secara terbuka akan mengkritik apapun sikap politik pemerintah. Mungkin sebagai bentuk tanda cinta, tapi satu hal, di tengah orang tidak ada yang berani mengkritik kebijakan politik Jokowi, maka di situ ada Puan Maharani, Ketua DPR, yang juga kader PDIP, Putri Mahkota, ya, yang berani secara terbuka mengkritik kebijakan politik pemerintah. Itu yang sebenarnya spekulasi yang lebih mencuat yang ditangkap oleh publik saat ini, Reinhard, ya, ketimbang hal-hal lain sih menurut saya. Nah, yang kedua bagi saya soal kutukan periode kedua, ini kan sebenarnya memancing partai politik yang lain yang selama ini sebenarnya tidak terlampau happy ketika Prabowo dan Gerindra masuk koalisi. Ya, kalau PDIP sudah mulai berani mengkritik Jokowi secara terbuka, tentu partai-partai politik yang lain itu akan memunculkan hal yang sama. Karena mereka tidak punya beban. Jokowi bukan kader mereka, toh sebentar lagi juga akan berakhir masa politiknya. Makanya bara api yang kemudian menjadi letupan, kritikan kader PDIP 3 orang ini, kalau tidak segera dipadamkan, insoliditas kutukan periode kedua ini tinggal menunggu waktu dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, dan mungkin tidak akan waktu yang lama, 3 bulan, 4 bulan,
kita lihat ke depan. Saya kira akan banyak partai politik yang juga akan berlaku sama seperti PDIP. Baik, apalagi kalau kemudian semuanya bicara soal kepentingan partai ya, apalagi menuju ke 2024. Jadi kemudian Bang Adi Praitno membaca sampai ke arah sana. Saya ke Bang Immanuel kalau begitu. Tadi sudah dibantah juga sebetulnya Bang Immanuel soal mengarah bahwa ini ada kaitannya dengan rencana pencapresan Mbak Puan Maharani. Itu sudah dibantah tadi. Kalau kemudian Anda membaca sampai ke situ, apa yang kemudian menjadi dasarnya spekulasi ini? Apakah karena memang ini diawali dari Mbak Puan juga yang ikut mengkritik atau bagaimana sebetulnya, Bang Immanuel? Gini, ini kan ofensif lah ya, ofensif politik yang dilakukan oleh partai pengusung. Dan tidak ada namanya sejarah, persis tadi Pak Mas Adi bilang, tidak ada dari sejarah pemerintahan partai pengusung itu atau partai pemerintah itu menyerang pemerintahannya sendiri. Dan ini kan sangat anomali sekali. Ketika presiden dibilang melanggar konstitusi, ini kan bukan ofensif politik lagi, tapi ini ofensif secara ideologis. Ketika orang melanggar konstitusi dalam politik apapun, itu adalah cacat yang paling tercela di antara segala-galanya. Adalah apa? Cacat konstitusi. Nah ini yang kita kaget ofensif ini, serangan ini. Ini belum pernah dimanapun dunia ketua parlemen atau anggota parlemen pendukung atau anggota parlemen pemerintah menyerang dengan kata-kata atau pilihan kata diksinya adalah melanggar konstitusi. Dan ini mengerikan sekali. Kami masih melihatnya serangan ofensif yang dilakukan oleh Effendi Simbolon dan Mbak Puan. Kalau Mbak Puan jelas sekali, ini problem elektabilitas Mbak Puan yang sampai sekarang 0, yang belum naik-naik. Artinya ginilah, sebagai partai pemerintah, sebagai pengusung, harusnya menjaga soliditas itu. Bahaya. Ini akan menjadi peluru atau menjadi legitimasi politik partai koalisi yang lain untuk melakukan apa? Ini yang saya khawatirkan Gus Dur, pemerintahan Gus Dur kedua terjadi. Ketika Gus Dur ditinggalkan ramai-ramai oleh para menteri dan para pembantunya. Karena kenapa? Partai pengusungnya aja melakukan serangan ofensif politik yang begitu dahsyat, melanggar konstitusi Pak Reinhardt. Ini tidak ada dimanapun dunia yang namanya partai pemerintah melakukan serangan-serangan berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Kalau kritik berkaitan dengan kinerja, itu anggap hal yang biasa, logis, masih kita bisa rasionalisasi. Ketika pemerintahan dibilang melanggar konstitusi, wah itu udah menurut saya udah aib sekali dalam sebuah pemerintahan. Jadi Anda khawatir, Bang Immanuel? Sangat khawatir lah. Ini ofensif yang paling dahsyat, Pak. Ini bukan kritik. Ini sebuah serangan yang fatal ya. Ini berkaitan dengan melanggar konstitusi, Pak. Presiden dibilang melanggar konstitusi. Gila nggak tuh? Ini dahsyat sekali. Makanya kita kaget kok. Kacau. Jadi gini. Ini kan mulai eskalasi, mulai naik lah ya. 2022 itu kan tahun politik. Yang saya khawatirkan, presiden akan ditinggalkan oleh menteri-menterinya yang tidak punya ideologi. Baik. Yang punya ideologi aja menyerang dengan nada yang mengerikan sekali. Ofensif politiknya mengerikan, melanggar konstitusi. Apalagi menteri-menteri yang tidak punya latar belakang ideologi. PDI memang mungkin mereka partai yang ideologis. Lalu bagaimana yang tidak ideologis? Baik, Bang Immanuel. Yang dilakukan PDI hari ini itu akan menjadi parameter para menteri-menterinya untuk meninggalkan presiden nanti. Saya ke Bang Terry terakhir. Bang Terry, logika yang tadi disampaikan oleh Bang Immanuel, juga Bang Adi Praitno juga sebetulnya bisa masuk di akal. Ketika partai pengusung utama justru mengkritik, ini bisa menjadi pemancing partai-partai yang lain untuk kemudian bereaksi yang sama, sehingga ada soliditas yang kemudian bisa terganggu ke depan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan kritik-kritik seperti ini. Bahkan dinilai tadi ini bukan sekedar kritik sebetulnya, Bang Terry. Ya, saya pikir ini terlalu berlebihan lah yang disampaikan. Kritik vulgar. Kemudian kalau kami melihat, ini kan sama ini namanya kalau istilah saya itu watawasau bil haq watawasau bil sabr. Berlomba-lomba untuk saling mengingatkan untuk kebaikan semua. Ini upaya korektif untuk perbaikan. Jangan-jangan Pak Jokowi sama kita senang. Jadi saya juga, ya kita jangan berandai-andai. Seolah-olah PDI sama Pak Jokowi jauh dan sebagainya. Yang berikutnya, ya ini nggak ada yang salah. Nggak perlu juga Mas Hinton Pasaribu, Bang Effendi dan sebagainya itu
perlu dikoreksi oleh fraksi. Itulah hebatnya PDI Perjuangan. Sebatas untuk menyuarakan kepentingan rakyat selalu dilindungi. Nggak ada itu ditegur dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang kita ingin sampaikan begini loh, teman-teman yang di sana, Pak Jokowi itu harus kita jaga. Tapi jaganya jangan sampai mengatakan semua yang dikerjakan Pak Jokowi itu benar. Anak buahnya Pak Jokowi kalau kerja itu benar, nggak boleh begitu. Kasihan nanti Pak Jokowinya. Pak Jokowi juga harus terkoreksi dengan cara-cara kita. Nah, untuk itulah makanya Pak Jokowi akan semakin dekat dengan kita semua, termasuk juga dengan rakyat. Kalau dikatakan begini salah, ini dalam sekali, ini anti ideologi dan sebagainya. Kata siapa dan dalam perspektif apa? Nah, kami ingin sampaikan ya, kita nggak sampai ke sana lah. Jangan terlalu sensitif. Pastinya PDI Perjuangan yang paling setia untuk memproteksi Pak Jokowi dibandingin yang lain. Yang terlalu sensitif siapa ini, Bang Terry? Siapa yang terlalu sensitif? Sampai mengatakan kaitannya sama ideologi dan sebagainya. Kita sensitifnya sama rakyat. Rakyat yang harus jadi epicentrum segala giat dan pergerakan dan kepentingan. Nah, saya juga keberatan apabila dikaitkan tadi sampai ada kalimat elektabilitas Mbak Puan tidak naik-naik. Ya Pak Jokowi menang karena yang jadi ketua tim pemenangannya Mbak Puan. Jangan begitulah, jangan di seperti itu. Kita tidak menafikan kami ingin sampaikan gini. PDIP sebagai partai kalau mau pengusung. jujur, yang bikin menang Pak Jokowi itu partai politik. Politiknya yang itu bikin yang menang Pak Jokowi itu partai politik, bukan yang lain. Kalau partai politik kenapa kerjanya terukur? Kita tidak kalau salah menyalahkan disanksi, PDIP, nggak bisa kabur. Ada alamatnya dan pertanggungjawabannya. Setiap 5 tahun akan ada pemilu. Bukan oposisi. Percayalah itu. Jadi saya minta semuanya yang dibangun itu adalah Bang Terry. Semangat mempersatukan. Ya. Baik. Jangan dipertentangkan PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Baik, Bang Terry. Jangan negasikan ya upaya Pak Jokowi dengan statement-statement yang dihadirkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Kita semua sayang kok sama Pak Jokowi. Kita semua pasti melindungi kepemimpinan beliau. Oke, baik. Dialog yang sangat menarik Bapak-Bapak sekalian, tapi sayangnya kita harus akhiri sampai di sini. Tapi kita bisa tangkap kemudian apa perspektif dari masing-masing baik Bang Terry, Bang Immanuel dan juga Bang Adi Praitno dari rantaian kritik yang disampaikan oleh beberapa kader PDI Perjuangan. Mari kita akan lihat ke depan sejauh mana ini akan bergulir. Apakah memang sesuai dengan bacaan dari Bang Adi dan juga Bang Immanuel kekhawatiran itu mungkin bisa terjadi atau tidak? Mari kita akan tunggu bagaimana fenomena ataupun dinamika ini ke depan. Terima kasih banyak Bang Terry, Bang Immanuel, Bang Adi Praitno. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Sayang waktu terbatas. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Dan Adi Praitno dan Reinhardt. Baik, terima kasih. Selamat malam.